Oh kami ACKDT Silimay Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Timur. Kisah ay bono kami ACKDT berlevel pesanan kain kalino. Kali ko yung tepitan mo rin dek kusamane kisah. Abi tumurijar. Rajut mat tadi kisah kan tumulime. Kisah terbang dami. Pungita maima kepala kantor. Gitu koleng kerang kasupa. Naik canggih koleng kami. Agus sanggil kerang kepala sesi agus penyelenggara. Agus sanggil Ami ACKI atau resisi Sir Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Timur. Kisah naik canggih kami tuh kacalere. Berlaku ite kisah. Bahkan dulu berlaku ite macam mentalino camping baru surga. Upacara penghormatan terakhir secara sipil jenazah pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur almarhum Bapak Yosef Hatu, Kamis 28 Maret 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Siap, gerak. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Laporan Komandan Upacara. Dapur upacara kedinasan rangka menghormati jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu segera dilaksanakan. Lanjutkan. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu dari keluarga kepada pemerintah yang disimbolkan dengan penyerahan foto. Dengan ini kami atas nama keluarga berduka cita almarhum Bapak Yosef Hatu menyerahkan secara resmi dari hati yang paling dalam kepada arwah daripada kakak kami, bapak kami Yosef Hatu, kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Dari tempat ini juga segala kekurangan, segala kebaikannya, semoga Tuhan memberikan berkat baginya dan bagi keluarga, dan semoga kami senantiasa diberikan berkat dan rahmat. Terima kasih. Atas nama pemerintah dan secara khusus Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, hari ini kami menerima jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu untuk diupacarakan secara pribadi. Umum kepada jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu. Pada jenazah almarhum Yosef Hatu, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Bapak Yosef Hatu. Daftar riwayat hidup almarhum Bapak Yosef Hatu. Data diri: nama Yosef Hatu. Tempat tanggal lahir Perang tahun 1961. Almarhum adalah putra kedua dari 8 bersaudara dari pasangan almarhum Bapak Aloysius Pedot dan Ibu Teresia Jemuma. NIP 1961 1231 2000 031 024. Pendidikan formal SD Puntu tamat tahun 1977, SMP Surya Cancar tamat tahun 1981, SMA di Ruteng tamat tahun 1984, PGA D1 di Ruteng tamat tahun 1985. Riwayat kepangkatan: pengatur muda 2A TMT 1 Maret tahun 2000,
Telus Ara tahun 2000 sampai 2002. Guru Pendidikan Agama Katolik pada SDK Mano 2 dari tahun 2002 sampai tahun 2021. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil 1 Januari 2022. Data keluarga: istri Ibu Ernia Bunga Tahu. Anak-anak berjumlah 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Hal-hal yang perlu dikenang dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, beliau adalah sosok yang disiplin, berdedikasi tinggi, dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan instansi induk Kementerian Agama. Selain itu, sebagai seorang Katolik, almarhum juga mau membaktikan dirinya untuk pelayanan-pelayanan gereja di Stasiun Lame tahun 2010 sampai 2014. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup singkat almarhum untuk dapat kita kenang bersama. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Keluarga besar sidang perkabungan yang juga sangat kami kasih. Mewakili pemerintah secara khusus Kementerian Agama dan juga mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, pada tempat yang pertama secara instansi kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kepergian dari salah satu putra terbaik di instansi kami, seorang pensiunan, seorang yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi selama berada bersama di Kementerian Agama, Bapak Yosaki. Bapak Kepala Kantor menitipkan ucapan belasungkawa kepada mama dan anak-anak serta keluarga besar. Doa kita kiranya Bapak Yos sebagai orang Katolik boleh mengalami kebahagiaan yang kekal dalam kerajaan sorga. Tentu dengan doa kita setelah khusus tadi sudah dirayakan dalam perayaan Ekaristi, sehingga harapan-harapan kita boleh sampai ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, sebagai sesama yang pernah mengalami kebersamaan selama sekian tahun, kepergian beliau dari kami selaku rekan-rekan di instansi Kementerian Agama adalah sebuah kehilangan. Walaupun beliau memang tidak lagi mengabdi secara langsung karena sudah pensiun, tetapi kami yakin spirit yang lahir dari visi misi Kementerian Agama senantiasa dibawa oleh beliau dalam tugas-tugas kemasyarakatannya dan juga tentu tugas-tugas gereja, sebagaimana ia memang terlahir atau dididik sebagai katekis di paroki Mano dan secara khusus di stasi ini. Kalau secara pribadi saya memang kurang terlalu mengenal secara mendalam dengan beliau karena tugas yang tidak sama panjang dengan beliau di Manggarai Timur. Kami baru masuk beberapa waktu yang lalu, tetapi dalam perjumpaan singkat yang kami alami selama beberapa saat sampai beliau pensiun, baik yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian atau juga yang berkaitan dengan kesejahteraan, saya sedikitnya menangkap bahwa Bapak Yos adalah memang seorang yang low profile, seorang yang sederhana, baik dalam tutur kata, dalam tindakannya, dan juga sederhana dalam menangkap maksud dari suatu hal yang disampaikan. Bapak Ketua ini tidak bertele-tele. Kalau misalnya kami memintakan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, beliau pasti cepat tanggap tanpa ada pertanyaan yang aneh-aneh. Dia paham apa yang disampaikan dan langsung bertindak. Demikian juga pada saat kami di seksi 4 kaget dan tentu sedih dari diri saya. Kenapa? Karena 2 minggu sebelumnya kami masih berkomunikasi. Beliau tanya, apakah sih ini kira-kira bagaimana sudah urusan selanjutnya? Saya bilang, Bapak nanti tunggu saja, karena
urusan kita sudah sampai di tingkat kanwil, ada proses yang telah mereka lakukan dan sementara terjadi sekarang, kita tunggu saja. Dia ucapkan terima kasih dan tentu harapan-harapan, dan kami juga memberikan harapan supaya semuanya pasti akan berproses, dan tentu apa yang kita harapkan bersama pada saatnya akan kita terima. Namun rupanya memang Tuhan memang lebih berkuasa dari kita. Bapak Yos yang sebelumnya kami jumpai dalam keadaan segar bugar, tiba-tiba saja ada berita kali ini. Kita mau bilang tidak terima, tetapi kita ini hanya manusia fana yang hanya bisa bergerak dalam kefanaan, dan kefanaan kita sudah ditentukan takdirnya oleh Sang Abadi. Kita hanya bisa menerima, dan saya yakin Bapak Yos tentu telah menerima semuanya itu dalam kebahagiaan. Maka di akhir sambutan saya berharap kita mendoakan beliau agar beliau boleh mengalami kesukaan bersama dengan para kudus di surga. Dan untuk Bapak Yos mewakili Ibu Kementerian Agama, kami ucapkan limpah terima kasih untuk segala kebersamaan kita, kerelaan Anda untuk menjadi bagian dari Kementerian Agama melalui pelayanan-pelayanan. Terima kasih untuk jasa baiknya. Segala hal baik yang telah Bapak tanamkan selama ini menjadi hal yang membuat kami bisa mengambil teladan agar apa yang baik yang telah ditanamkan dapat kami teruskan. Dan tentu permohonan maaf bagaimanapun juga selama pelayanan kami dalam kebersamaan sampai dengan sekarang ini ada banyak hal yang mungkin kurang menyenangkan hati Bapak Yos. Kami mewakili instansi Kementerian Agama meminta maaf untuk segala kesalahan itu. Semoga Bapak Yos dapat memaafkan kami sehingga kami pun tetap dapat hidup di tengah dunia ini dalam kebahagiaan. Dan kami juga berdoa kiranya mama, anak-anak yang ditinggalkan serta keluarga besar senantiasa diberi kekuatan agar dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang dan terus menapaki kehidupan kedepannya secara baik. Dan untuk kita semua, marilah kita secara bersama mendoakan beliau dan tentu tetap mengenangkan beliau sebagai pribadi yang punya berharga, punya arti bagi kita. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ketika tiba saat perpisahan, janganlah kalian berduka, sebab apa yang paling kalian kasihi darinya mungkin akan tampak lebih nyata dari kejauhan, seperti gunung yang tampak lebih agung terlihat dari padang dan dataran. Selamat jalan Bapak Yos, sahabat, rekan kerja, dan teman kami. Doa kami bersamamu. Sekian dan terima kasih. Seluruhnya siap. Yuk. Penyerahan kembali jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu dari pemerintah kepada keluarga yang disimbolkan dengan penyerahan foto. Bukan secara keluarga. Kami atas nama keluarga juga menerima kembali simbolis arwah daripada Bapak Yos ini ke dalam tangan keluarga untuk dimakamkan. Terima kasih. Doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan. Saat ini kami berhimpun di hadirat-Mu dalam suasana pilu dan duka yang sangat mendalam karena sahabat kami Bapak Yosef Hatu telah menyelesaikan ziarah hidupnya di dunia ini dan beralih kepada kehidupan baru yang kekal dan abadi. Kami semua, terutama istri dan anak-anaknya, tak sudi dan tak begitu ikhlas melepaskan sahabat kami ini pergi lantaran kedekatan emosional dan kerapuhan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan.
Namun kami sungguh percaya bahwasannya kasih kebapaan dan keibuan-Mu ya Tuhan melampaui kerampuhan kami. Penghormatan umum kepada jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu. Pada jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara kedinasan dalam rangka menghormati jenazah almarhum Bapak Yosef Hatu telah dilaksanakan. Laporan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Banyak, Barisan dibubarkan. banyak, bubar. Jalan.